Halo semuanya, kita dari kelompok KJR. Hari ini kita akan melakukan wawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin dari kelas 10J. Perkenalkan, nama saya Kaila Perlita Putri dari kelas 10J. Perkenalkan, nama saya Jasmina Merardianti dari 10J. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafino Putra Riandra dari 10J. Perkenalkan, nama saya Rifki Ala Jafari dari kelas 10J. Perkenalkan, nama saya Jonathan Estapa dari kelas 10J. Halo, kenalkan saya Kevin dengan sebelah saya Tanya. Kak Fanya. Nah, Kak, bagaimana sih cara Kakak untuk mengelola sampah organik dan anorganik di lingkungan sekitar? Kadang saya memisahkan memilah sampah, jadi membedakan mana sampah organik dan anorganik. Setelah itu saya juga kadang melakukan daur ulang, jadi dijadikan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Gitu Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apakah Kakak biasanya memilah sampah dulu sebelum dibuang, Kak? Kadang iya, kadang enggak. Jadi di waktu tertentu saja. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, pertanyaan ketiga itu jenis sampah apa saja yang biasanya Kak daur ulang? Kadang sampah kering sama sampah plastik. Oh iya, dan selanjutnya apa pendapat Kakak tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar? Menurut saya pengelolaan sampah itu penting karena itu untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga nantinya kalau kita memilah sampah itu dapat menjadikan lingkungan sekitar kita menjadi lebih bersih dan lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Kakak untuk pengelolaan sampah di masa depan di lingkungan Kakak? Harapan saya ke depannya semoga semuanya dapat memilah sampah dengan baik. Yang paling penting itu dapat membuang sampah pada tempatnya, jadi nggak membuang sampah sembarangan dan dapat mendaur ulang sampah. Muhammad. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Halo semuanya, selamat selamat siang. Hari ini saya akan wawancara nih salah satu guru di SMA 10. Kenalkan dengan siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Rendy Syahya. Di sini saya bertugas sebagai mahasiswa PLP yang berasal dari UNESA. Nah, Pak, untuk pertanyaan hari ini bertema tentang aksi pengolahan sampah. Jadi, bagaimana sih cara Anda untuk mengelola sampah organik dan organik di lingkungan sekitar, Pak? Oke, untuk pengolahan sampah sendiri, yaitu sampah organik maupun anorganik. Kalau untuk sampah anorganik, kita bisa kelola menjadi sampah yang lebih berguna lagi atau memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk sampah organik, kita bisa kelola menjadi pupuk maupun kompos. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Pak, apakah Anda memilah sampah biasanya, Pak, sebelum dibuang? Oke, dari saya sendiri, saya sering sekali memilah terlebih dahulu sebelum membuang. Jadi sampah-sampah itu saya pilah, saya kelompokkan dari sampah anorganik maupun organik gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak. Jenis sampah apa saja yang biasanya Bapak daur ulang? Oke, saya lebih sering mendaur ulang sampah anorganik, yaitu contohnya seperti botol-botol plastik ataupun kemasan makanan menjadi suatu karya ataupun suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi ataupun yang bermanfaat. Oke. Untuk pertanyaan keempat nih Pak, apa pendapat Bapak tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar Bapak? Oke. Untuk pentingnya pengelolaan sampah, seharusnya semua siswa di sini sudah memiliki kesadaran yang lebih terkait pengelolaan sampah, karena mengingat juga banyak sampah-sampah yang maupun di Surabaya ataupun di luar sana yang sudah menumpuk sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pengelolaan sampah di masa depan di lingkungan Bapak? Oke, terkait pengelolaan sampah itu seharusnya kita lebih berinovasi lagi terkait mendaur ulang dari sampah anorganik maupun sampah organik itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih ya, Pak, atas wawancara yang ini. Pak. Halo guys, kita bertemu kembali setelah sekian lama, 7 menit tepatnya.
Jadi hari ini saya bersama dengan Kak siapa? Jennifer. Oke, jadi dengan Kak Jennifer nih. Nah, saya akan bertanya nih, bagaimana sih cara Anda untuk mengolah sampah organik dan non-organik di lingkungan sekitar? Oke, pertamanya kita harus memilah dulu ya. Memilah mana yang bisa digunakan, mana yang bisa didaur ulang, dan juga mana yang tidak bisa didaur ulang. Terus setelah kita sudah memilah-milah, kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk mengelola sampah organik dan non-organik itu. Nah, Baik, Jennifer, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memilah sampah sebelum dibuang? Tentu iya. Iya. Ya. nah, untuk pertanyaan ketiga nih, jenis sampah apa saja sih yang biasanya kakak daur ulang? Biasanya paling sering tuh aku pakai botol plastik. Tuh diisi sama plastik-plastik sisa ciki-ciki, terus diisi ke dalam, dijadikan tumpukan-tumpukan yang bisa digunakan untuk menjadi tempat duduk, jadi meja dan lain-lain. Nah, pertanyaan keempat nih Kak. Apa pendapat Kakak tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar Kakak? Saya setuju. Menurut saya pengelolaan sampah itu memang sangat penting karena memang sampah-sampah yang ada di lingkungan kita ini sangatlah banyak dan sangat menumpuk. Sehingga menyebabkan banyak penyakit timbul karena banyaknya sampah-sampah itu. Jadi harus diolah ya teman-teman. Pertanyaan terakhir. Baik, yang terakhir, apa harapan Anda untuk pengelolaan sampah di masa depan di lingkungan Anda? Saya harap masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya mengelola sampah agar lingkungan kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih nyaman, dan kita dapat beraktivitas di lingkungan itu dengan bebas. Nah, terima kasih ya Kak atas wawancara yang sebentar ini. Ya. Ya, terima kasih. Nah, itu tuh guys wawancaranya. Jadi nih kesimpulannya adalah pentingnya kita untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Pengolahan sampah yang sangat penting untuk mengurangi sampah di dunia. Hasil inovatif yang dapat kita lakukan dengan memilah sampah dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.